Perkenalkan, nama saya Alif Raffiansyah dengan NIM 224501112. Di sini saya akan membawakan materi hukum perbankan tentang vintage. Vintage atau financial technology adalah gabungan antara teknologi dan jasa keuangan. Vintage dapat menjadi alternatif untuk mengakses layanan keuangan secara praktis, efisien, dan ekonomis. Vintage dapat juga membantu masyarakat yang belum terjangkau oleh bank untuk mengakses layanan keuangan. Vintage juga dapat membantu perusahaan startup menekan biaya modal dan biaya operasional. Di sini vintage ini yang dimana vintage ini muncul pada dimana vintage ini muncul di Indonesia pada tahun 2000-an, merupakan titik awal perjalanan finansial teknologi di Indonesia yang digunakan dan dikembangkan secara masif. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan beberapa jenis vintage yang sering digunakan masyarakat. Di antaranya itu ada yang pertama itu ada crowdfunding, microfinancing, digital payment system, market comparison, P2P lending service. Di sini saya akan menjelaskan ada apa saja sih contoh vintage Indonesia itu. Diantaranya itu adalah yang pertama itu ada Tokopedia, Gojek, Garuda Indonesia atau Persero Tbk, PT Astra Auto Parts Tbk, Huawei Tech Investment, TNT Skypart Internasional, PT Jasa Marga, dan banyak lainnya. Di sini vintage juga populer pada tahun 2023, yang dimana vintage ini banyak sekali aplikasi-aplikasinya itu yang meliputi. Yang pertama itu ada Dana. Dana itu suatu aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk bertransaksi kepada orang lain dan memudahkan orang lain tersebut untuk mengirim dana. Dana ini juga memiliki kelebihan. Yang pertama itu bebas biaya admin, sehingga banyak masyarakat yang memakainya dan menggunakannya. Dan juga bebas biaya admin juga antar bank dan transaksi antar dana ataupun lain sebagainya. Di sini juga saya akan menyebutkan kelemahannya. Kelemahannya juga terkadang dana ini dapat dibobol hacker ataupun kesalahan sistem yang berkeseringan. Yang kedua itu ada Brimo BRI. Brimo BRI adalah semacam suatu aplikasi m-banking milik Bank Rakyat Indonesia, yang mana di sini BRI memiliki peran bertransaksi antar sesama BRI tanpa biaya potongan ataupun biaya admin dan juga limit tertentu. Dan di sini juga BRI juga bisa mengirim dana ke bank lain dengan biaya admin yang murah, sekitar 2.500 sampai 10.000. Dengan artian di sini kita memakai
suatu produk jasa bank tersebut dengan aman, tidak seperti dana. Yang ketiga itu ada easy cash. Easy cash ini berbentuk semacam pinjol yang dimana kalau tidak salah itu dengan limit 80 juta dengan dengan persyaratan yang kita penuhi sebelum kita di-approve oleh perusahaan tersebut. Yang keempat itu ada Neo Living Mandiri. Neo Living Mandiri ini sama saja tadi seperti Brimo BRI, yang dimana di sini dia semacam aplikasi m-banking untuk transfer sesama bank mandiri atau bank lain. Selanjutnya itu ada GoPay. GoPay itu semacam aplikasi Gojek Gojek yang dimana di sini dia berperan sebagai bisa membayar tagihan, bisa membayar Gojek ataupun Gokar, bisa membayar makanan ataupun bisa transfer antar sesama aplikasi ataupun bank dengan biaya admin yang ditentukan oleh aplikasi tersebut. Selanjutnya itu ada BC Mobile. BC Mobile itu sama seperti tadi BRI Brimo dan juga Livin Mandiri. Kredivo ini juga seperti tadi Easy Cash, yang dimana dia yang marak kita temui lah sekarang, banyak pinjol, banyak sekali lah aplikasi-aplikasi yang menimbulkan adanya orang keseringan meminjam tanpa membayar ataupun memikirkan resikonya. Yang keempat itu ada OVO. OVO itu seperti tadi kayak Gojek. Selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan vintage. Kekurangan vintage lainnya yaitu masih rawan penipuan. Level keamanan platform vintage memang kebanyakan menjanjikan, tapi tetap saja rawan penipuan karena level kejahatan cyber yang semakin tinggi juga. Beberapa hal di atas dapat menjadi pertimbangan sebelum menggunakan atau memilih layanan vintage. Terus saya akan menjelaskan juga tentang apa sih perbedaan vintage dan bank. Vintage merupakan platform penyedia jasa pinjaman sehingga perusahaan terkait akan diawasi oleh pemerintah diawasi oleh pemerintah sebagai perantara antara pemilik dana dan penerima pinjaman dana dalam melaksanakan market conduct. Terus perbedaannya dengan bank itu apa? Bank juga diawasi oleh pemerintah, yaitu sekarang kita sebut itu adalah OJK. Yang dimana bank ini diawasi pemerintah sebagai lembaga yang menyimpan, menghimpun, dan memutarkan dana masyarakat sehingga roda ekonomi Indonesia berputar. Terus apa sih keuntungan vintage itu? Keuntungan vintage itu adalah tujuan utamanya adalah mempermudah transaksi keuangan di berbagai lapisan masyarakat, baik itu pelaku usaha maupun pengguna individu. Berkat adanya teknologi ini, semua orang diharapkan bisa menuntaskan kegiatan jual beli mereka dengan lebih efisien dan praktis. Jadi menurut saya vintage itu adalah suatu perkembangan teknologi yang saat ini kita nikmati, yang dimana
teknologi ini bisa mempercepat biaya transaksi kita, mempercepat juga biaya yang kita mempercepat biaya transaksi kita. Terus kelemahannya itu ya kadang kala kita tidak tahu adanya serangan hacker ataupun serangan cyber dari luar sana yang mengakibatkan itu entah hilangnya uang kita ataupun bisa jadi uang kita tidak kembali lagi. Saya di sini akan jelaskan juga apa saja tantangan vintage. Tantangan vintage di era saat ini adalah keamanan dan privasi data, ancaman penipuan, kebocoran data, dan penyalahgunaan data pribadi menjadi perhatian utama. Terus yang kedua itu adalah kepercayaan konsumen. Terus yang ketiga itu adalah kejahatan cyber. Kejahatan cyber ini adalah sungguh kita tidak bisa menghiraukan ataupun menganggap remeh ataupun enteng dengan kejahatan cyber ini. Karena yang dimana sewaktu-waktu tuh kita tidak tahu bagaimana tuh posisi dana kita di APK tersebut ataupun platform tersebut bakalan hilang ataupun tidak. Karena suatu APK itu tidak menjamin dana nasabahnya utuh ataupun tidak gitu. Yang saya tahu seperti itu, ada aplikasi-aplikasi seperti itu. Terus selanjutnya itu ada kesenjangan infrastruktur. Terus apa itu vintage company? Pengerti vintage company adalah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk vintage biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Sini saya akan menjelaskan juga apa saja sih tantangan yang dihadapi oleh vintage. Kepatuhan terhadap peraturan. Salah satu tantangan dalam vintage adalah kenyataan bahwa industri beresiko tinggi ini dipenuhi dengan peraturan pemerintah. Perusahaan dapat mematuhi sejumlah undang-undang seperti GDPR, GLBA, Wiretap ACT, Money Laundering Control ACT, dan banyak lainnya. Ada berbagai cara untuk mematuhinya. Di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja pinjaman vintage. Pemberi pinjaman vintage menggunakan perangkat digital atau untuk menawarkan pinjaman dengan lebih cepat dan efisien. Ikhtisar sederhana tentang cara kerjanya. Aplikasi daring peminjaman mengajukan pinjaman vintage dengan melengkapi formulir dan mengunggah dokumen yang diperlukan melalui platform daring. Hal ini menghilangkan kebutuhan untuk mengunjungi bank secara langsung. Jadi kesimpulannya ini vintage adalah merupakan suatu aplikasi yang saya kasih contoh seperti Dana, GoPay, OVO, terus BRI Brimo ataupun M-Banking, dan juga pinjol merupakan suatu aplikasi yang efisien ataupun praktis yang mana kita bisa dapat meminjam sewaktu-waktu dengan tadi saya sebutkan adanya
untuk memenuhi syarat ataupun mengisi formulir yang ditetapkan oleh aplikasi tersebut. Dan juga kelebihannya itu adalah Vintage ini juga mendorong perekonomian masyarakat di Indonesia dan pemerintahan. Mungkin itu saja yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.